Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas kan ya? Yes. Wabarakatuh. Jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. 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 Ya. Kalau saya misalnya sedang menyapa, boleh ya dibuka mute-nya untuk biar nggak sepi, biar nggak ngantuk gitu ya. Boleh dibuka mute-nya, boleh jawab dulu. Nanti ketika materi boleh di-mute lagi ya. Gimana, udah sarapan semua? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Jangan lupa sarapan ya, biar strong, biar kuat. Lagi musim kayak gini, khawatir ya kalau misalnya badan tidak cukup kuat untuk memulai aktivitas. Jadi sebaiknya semua diawali. Kalau katanya dimulai harinya jangan dengan senyuman, nanti tetap lapar. Jadi sebaiknya dengan makanan aja ya, lebih aman. Kalau senyum, udah pasti harus usahakan banyak-banyak senyum sepanjang hari ya, agar moodnya positif dan bisa memulai hari dengan baik ya. Amin. Perkenalkan, saya seperti sudah tadi disampaikan, hari ini alhamdulillah saya bisa kembali bertemu di program ini dengan teman-teman yang angkatan baru ya, bisa dibilang ini semua baru kan ya di Yang program ini. Untuk kali ini batch keberapa ini ya? Udah keberapa gitu ya batchnya. Alhamdulillah saya kembali bisa berbagi ilmu, bisa bertukar ilmu malah. Siapa tahu teman-teman sudah ada yang lebih pengalamannya di hal lainnya gitu ya, nggak pernah tahu. Jadi setiap kita sharing, setiap kita diskusi, kita pasti dapat ilmu baru, walaupun sedikit ya, saling bertukar ilmu. Nah, untuk pagi ini, rekan-rekan, saya akan sharing seputar komunikasi bisnis. Nah, teman-teman pasti udah atau akan dapat materi-materi yang juga terkait dengan program ini, program kewirausahaan ini. Untuk tata riasnya sudah pasti dapat, terus untuk misalnya untuk marketing dapat, MC dapat ya. Nah, untuk saya tentang komunikasi bisnis. Nah, sebelumnya saya pengen ngobrol-ngobrol dikit nih sama teman-teman biar kenal. Saya sebelumnya sudah kenalan di opening aja ya, jadi masih lupa-lupa. Saya cuma ingat peserta cowoknya ada satu ya, yang paling ganteng ya. Siapa namanya? Yusuf kalau nggak salah ya. Mana Yusuf? Hafal. Cuk, Panggilannya Ucup. pasti Ucup Yusuf mah. Iya, mana Yusuf? Suaranya mana? Yusuf, Tadi kayaknya sempat nyapa ya. Assalamualaikum, itu Yusuf bukan? Yusuf. Ya, Assalamualaikum jadi Yusuf ya. ya sekarang di mana? Lagi toilet kali ya. Jadi saya surprise juga di program ini ada cowoknya ya, hebat banget. Jadi nggak menghalangi gender sebenarnya. Selain wanita juga pria boleh ikut ya Ada dua untuk sebenarnya. program Ada dua. kewirausahaan ini. Ada dua Oh, ada peserta. dua. Ya, yang Yang laki-laki satu, ada dua. yang satu reguler, yang satu program gitu ya. Yang reguler Oh, itu Baim Wong. Ada nggak Baim? Mbak Im Wong, Baim Wong. artis ikutan program ini. Iya, halo. Nah, itu Baim Wong. Nah, ini, jadi siapa Yusuf sama Baim. Mbak Im Wong? Baim. Mbak Im bukan nama sebenarnya ya? Iya, betul. Gimana rasanya jadi satu-satunya peserta cowok di program ini? Merasa pede pasti ya? Ya karena paling ganteng ya. Ada saingan juga, Pak Asep. Oh, masih jadi saingan ya? Bagus itu berarti jiwa kompetisinya sudah ada. Jadi tetap melihat ya, tetap melihat sekeliling. Oke, selamat datang ya Yusuf ya. Selamat Baim. gabung dengan teman-temannya yang mayoritas wanita. Itu saya Iya apresiasi Ibu, ya karena Assalamualaikum. Nah, Yusuf itu. Waalaikumsalam ya. Yusuf. Selamat bergabung. Dan untuk rekan-rekan, halo. Untuk rekan-rekan semuanya, tolong kita saling support dan setiap mendapatkan materi, kalau bisa datang on time lebih baik, jadi tidak ketinggalan materi. Terus kalau udah on time dan bisa sampai akhir juga lebih bagus.
Dan kalau bisa sampai akhir itu jangan pikirannya kemana-mana ya, mikirin apa ya, mikirin berantem lah sama pasangan, mikirin utang dan lain-lain gitu, jangan ya. Oh, jangan dulu ya. Coba difokuskan dulu ke materi ini agar nanti kalian dapat ilmunya gitu. Jadi nggak sia-sia teman-teman dapat program kewirausahaan ini ya. Oke, sebelumnya saya pengen ngobrol-ngobrol dulu. Tadi saya sempat tanya, siapa yang on time pagi ini? Siapa yang paling dulu mejeng di waiting room? Katanya ada 3 nama. Ada Niar, Elsa, sama Hani. Coba mana suaranya? Niar, Elsa, dan Hani. Boleh dong suaranya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa? Elsa, Bu. Elsa. Elsa tadi masuk jam berapa? Ingat nggak kira-kira? Bu nggak ikut? Nggak ingat ya. Pokoknya udah niat sebelum jam 10 sudah masuk gitu? Ya, Bu. Ya, Alhamdulillah. Sudah biasa on time? Alhamdulillah. kebenaran Alhamdulillah. aja. Kenapa? Kebenaran aja on time hari ini gitu. Oh, ya udah biasakan ya. Untuk on time terus usahakan. Tadi siapa? Elsa ya? Niar sama Hani? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ini dengan Niar, Niar. Niar tadi ingat nggak masuk jam berapa? jam 10 berapa ya lupa. 10. 9 berapa gitu. 9 berapa gitu ya? Iya. Oke. Hani, satu lagi Hani. Tadi Hani kayak saya lihat pakai masker hitam ya, betul nggak? Iya, Bu, maaf lagi di sekolah. Di sekolah. Sekolah. Iya, Lagi ngajar atau lagi sekolah lagi apa gimana? bukan ini mau daftar ulang anak ke SMP. Oh, luar biasa ya, sambil Ya, nganter anak, ya sambil sambil nunggu. menyempatkan. Ya, 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 ya. Selamat datang ya, Hani ya. Ya, Nadia termasuk ini. Ada 4. Ada Nadia ya, termasuk ini. Nadia on time juga tadi. Sebelum jam 10. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Nadia. Sebentar, saya cari dulu mukanya ini biar. Nadia Anfasa. Iya. Oke. Mana mukanya, penampakannya? Penampakan. Bisa buka video? Nah, udah hilang lagi. Nadia lagi di mana? Di rumah? Di rumah. Oke. Tadi masuk jam 10 kurang ya? Iya. Oke, jadi ada kira-kira selamat datang ya Nadia ya di Ya, Bu. materi saya ya. Ya. Oke. Jadi tadi yang masuk sebelum jam 10 kira-kira ada 4 orang, Niar, Elsa, Hani, sama Nadia. Nah, nanti saya kan alhamdulillah saya juga siapkan souvenir dari saya untuk beberapa nama yang nanti saya tentukan ya. Di antaranya yang paling on time di waiting room. Hanya saja kalau yang on time-nya banyak, alhamdulillah. Tapi saya nggak mungkin kasih banyak-banyak untuk yang on time. Jadi nanti saya harus ini lagi ya, harus kasih mungkin kuis gitu ya, pertanyaan agar bisa dapat satu dulu yang beruntung dari yang on time. Karena sebetulnya bukan souvenir ya yang hadiah yang baik untuk yang para peserta yang on time ini, tapi adalah investasi ke depannya. Karena apa? Kedisiplinan itu salah satu modal yang sepertinya simpel, tapi itu penting loh, apalagi untuk teman-teman yang nantinya akan banyak berhubungan dengan klien ya, berhubungan dengan kepercayaan. Gitu. Jadi nanti untuk Niar, Elsa, Hani, dan Nadia, nanti tunggu nanti saya akan tentukan. Jadi sepanjang materi saya hari ini, jam 10, nanti jam 12 kita break betul-betul cuma 30 menit saja. Istirahatnya? Biasanya 1 jam biasanya. 1 jam ya? Oh ya. Tergantung ini. Takutnya nanti sholatnya buru-buru, makannya Ya, buru-buru ya. 1 jam. 1 jam lah ya. Mulai lagi jam 1. Oke.
Baik lagi jam 1, kemudian mulai lagi sampai jam 3, jadi total 4 jam. Nah, nanti insya Allah nanti ada beberapa teman yang beruntung, selain beruntung dapat materi hari ini, beruntung bisa diskusi tukar ilmu, juga ada yang beruntung dapat souvenir dari saya. Oke? Oke, sebelum kita mulai, saya sudah siapkan slide untuk teman-teman tentang komunikasi bisnis, tapi sebelumnya, seperti biasa saya di awal, suka pengen kenalan nih sama teman-teman. Teman-teman pasti beberapa hari sebelum hari ini pasti sudah saling kenalan ya? Sudah ada praktek kan ya Iya, sebelumnya? Sudah. iya, sudah, Ya, sudah. sudah. Jadi, praktek dengan prokes tentunya ya, karena, musim makin memprihatinkan seperti ini ya, teman-teman harus betul-betul jaga, prokes ya. Apalagi ketika ada praktek, teman-teman tolong diperhatikan lagi ya, tolong jaga. Saya ingin kenalan dulu. Jadi teman-teman tolong oh ya sudah siapkan kertas dan alat tulis kan ya? Mau Sudah. HVS, mau Sudah, note ya, nanti kita nanti untuk catatan sudah. teman-teman sendiri. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi, sesaat lagi saya ingin teman-teman satu-satu memperkenalkan diri, jadi nama, terus kekurangan dalam dirinya apa, dan solusinya apa menurut teman-teman, gitu. Dipikirkan boleh, mau dicoret-coret dulu boleh, kekurangan teman-teman apa. Biasanya sih kalau ditanya kekurangan itu lebih gampang daripada ditanya kelebihan teman-teman apa. Biasanya tuh kelebihan dalam hati ya, "Oh gua, apa, cantik, gua" tapi biasanya untuk di-present ke depan, itu pasti lebih mikir-mikir deh daripada presentasi kekurangan ya, biasanya seperti itu. Oke, udah clear ya? Jadi teman-teman, saya ingin memperkenalkan diri, sekaligus kekurangan dirinya apa dan solusinya apa atas kekurangannya itu ya. Saya sih sebenarnya lebih suka nggak absen, tapi saya ingin siapa yang mau duluan? Saya, Boleh Bu. dulu. Siapa? Baim, Yusuf. Siapa? Yusuf. Yusuf. Ih, keren. Kan cowok mah memang harus jadi imam ya, Yusuf ya. Iya, Ibu, betul banget. Silakan Dimulai Yusuf, saja ya, Bu. perkenalkan diri. Kenapa? Dimulai? Baik. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Ibu, sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Yusuf Sulaiman. Usia saya 19 tahun dan kekurangan pada diri saya masih banyak sekali kekurangannya dan mungkin solusinya itu belajar dari kesalahan. Seringkali intinya sih seperti itu ya, Bu, masih banyak kekurangannya, solusinya ya belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Boleh nggak sebutin satu aja kekurangan Mas Yusuf apa? Kang Belum punya Yusuf. jodoh. Belum punya jodoh. Belum juga. Bapak kayak gitu masih alit. Sekali. Belum bisa benar-benar on time kalau dalam waktu ya, jadi belum bisa mengatur waktu gitu, soalnya masih gimana ya, masih belajar gitu Ibu, dan solusinya ya diperbaiki lagi gitu, belajar terus belajar dan tidak malas untuk belajar seperti itu. Oke. Oke. Eh, Kira-kira saya boleh tanya ya, Yusuf ya, Yusuf Sulaiman. Boleh Ibu. Kira-kira Yusuf tahu nggak apa yang menyebabkan Yusuf bisa cerita nggak kenapa Yusuf bisa sering nggak on time? Kalau untuk masih sekolah dulu mah ya, alhamdulillah masih bisa disiplin gitu. Tapi kalau udah kerja, terus ikut sama ini sama seminar sama kecakapan wirausaha ini masih belum bisa menempatkan waktu pada tempatnya seperti itu. Jadi masih kadang suka riuh gitu karena belum terbiasa. Kira-kira sebabnya apa ya? Bisa riweuh gitu. Maksudnya gini, misalnya hari ini tadi
jam 10 apa jam 10 kurang join sini? Lebih. Join Zoom Iya, tadi ada jam 10-an. Soalnya kan 10. kerja Ibu, jadi belum bisa jadi kerjanya apanya tidak sesuai gitu, apanya tidak selalu tepat pada waktunya kerjanya, jadi ada Oke. kadang ada kerjaan lebih gitu, ada kadang apa dulu gitu, seperti itu. Kesibukan lainnya gitu ya. Iya, Oh, mohon luar maaf biasa. sebelumnya. Ini baru ke program ini udah sibuk kayaknya Yusuf ya. Hebat loh. Sambil kerja berarti Susah ya. Ibu. Iya, ini sambil Oke. kerja. Oke, oke Yusuf, karena ini sebetulnya bukan sesi konseling, jadi nggak apa-apa. Saya cuma ingin teman-teman merenungkan kembali ini kekurangan saya apa, di present. Nah, saya ingin tahu teman-teman mengatasinya seperti apa. Dan dari Yusuf Iya. berarti ke depannya solusi yang lebih konkretnya apa, solusi yang lebih nyatanya apa. Memperbaiki lebih baik pasti itu dengan semua orang. Tapi Iya. gimana caranya biar lebih on time kalau menurut Yusuf? Ya mungkin untuk solusi yang lebih baiknya akunya harus lebih apanya mempersiapkan diri lebih apa ya, lebih bisa membagi waktu gitu. Jadi menata waktu itu susah banget gitu ya Ibu. Jadi susah lah gimana ya jelasinnya. Iya. Intinya sih Nggak apa-apa, masalahnya di itu waktu gitu, seperti itu. oke, nggak apa-apa. Tadi Yusuf yang penting sudah menyampaikan bahwa kira-kira nanti berarti solusinya lebih persiapannya lebih diatur gitu ya. Ya, iya betul banget, persiapannya lebih diatur gitu. Lebih Kelola lagi, mengatur oke. lagi gitu. Sip lah. Terima kasih, mungkin itu yang dapat. Iya. Iya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan sama-sama Yusuf. Mudah-mudahan perkenalan yang sederhana ini yang cuman mencuplik kekurangan teman-teman masing-masing, mudah-mudahan merefresh kembali ya, mengingatkan kembali, oke, jadi mulai hari ini dan mulai besok setelah ini, mudah-mudahan bisa memperbaiki sedikit demi sedikit ya, Yusuf. Thank you ya Yusuf ya, sudah Iya, sharing ya Ibu, kekurangan dan sama-sama. solusi. Terima kasih juga. Iya. Ya, sama-sama. Mohon maaf. Oke, next. Ya, sama-sama. Siapa lagi nextnya? Satu, Halo Ibu, dua. Iklima. Saya Bu. Iklima, halo Iklima, Ya. sehat? Halo, alhamdulillah baik. Gimana Ibu sehat? Alhamdulillah. Iklima di rumah? Ya, di rumah Bu. Oke, silakan langsung Iklima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Iklima Nuranisa Untung. Usia saya 23 tahun. Mungkin saya akan mengutarakan beberapa kelemahan yang saya rasakan, tapi berkaitan dengan ini Bu, mungkin berkaitan dengan make up ini atau tata rias. Iya. Oke. Sebenarnya ada beberapa yang saya rasakan. Yang pertama, terkadang saya tuh pelupa. Tapi dari pelupa ini saya udah punya solusinya, yaitu dengan cara mencatat Bu, mencatat atau menandai di tanggal, di kalender di HP atau punya catatan-catatan. Yang kedua, mengenai public speaking. Saya rasa saya tuh kurang bisa mempengaruhi orang lain atau meyakinkan kepada orang lain dengan apa yang saya ucapkan gitu Bu. Seperti misalnya saya punya klien nantinya, saya tuh masih bingung gitu Bu, gimana cara saya mengkomunikasikan kata-kata saya supaya si klien itu tertarik dengan produk yang saya tawarkan gitu Bu. Selanjutnya, solusinya saya masih berbicara sebisa saya supaya dia itu percaya sama saya, dan terkadang saya tuh memakai solusinya dengan cara memuji Bu, memuji pada klien. Iya, kalau istilah sekarang pers ya. Iya. Basa-basi gitu ya. Iya, basa-basi. Oke. Selanjutnya, saya juga yang saya rasakan, saya terkadang mudah kecewa atau down. Misalnya ketika saya make up ke orang lain misalnya ya Bu, ada hal apa gitu, dan saya tuh merasa, aduh, kok jadi gini gitu, terkadang gitu ya. tidak puas gitu, kecewa atau down. Ya solusinya sih paling ya tarik napas, paling ya udah nggak apa-apa, namanya juga masih belajar, paling kayak gitu. Itu udah paling bener tarik napas. Kalau nggak nafas bahaya soalnya Iklima. Tapi ya tarik napas panjang ya maksudnya ya. Iya. Tarik napas dalam gitu ya. Iya. Oke. Selanjutnya, ada lagi?
ada Iklimah lagi ini Bu. diborong nanti yang lain gak kebagian loh kekurangannya. Selanjutnya Oke, Bu, satu lagi boleh ya? ya satu lagi mungkin belum punya pengalaman yang banyak Bu. Jadi kayak menilai Solusinya? belum solusinya saya kayak ikutannya seperti ini. Terkadang juga suka ikutan beauty class online, ikutan komunitas beauty juga kayak gitu supaya saya tuh Oh, good. ada pengalaman yang lain gitu Bu. Bagus, bagus. Oke, Nah, oke. seperti itu. Keren, keren. Oke, Iklimah thank you loh sudah sharing begitu banyak kekurangannya ya, tapi Ya, juga sebetulnya sudah ada solusi-solusi sendiri dari Iklimah, tinggal nanti dijalankan sama nanti mungkin mudah-mudahan sebagian dapat nih dari materi saya hari ini. Ya, amin, Iklimah amin, ya. amin. Ya, mohon Oke, bantuannya makasih. Ibu. Terima Ya, kasih. sama-sama. Ya, selanjutnya siapa? Oh, Iklimah sudah. Iya nih Bu. Siapa? Hani? Yeni. Iya nih. Oh, Yeni. Oh, Yeni Septiani ya? Ya. Oke. Ya. Perkenalkan, nama saya Yeni Septiani. Umurnya 24 tahun. Untuk kekurangan di diri saya, yang menurut saya paling kurang sekali gitu, untuk dalam hal segi kefokusan ya. Jadi misal kayak ada kerjaan, nah itu ada beberapa pekerjaan misalnya. Nah itu dari segi sayanya itu selalu ingin ini dikerjakan, itu juga dikerjakan gitu. Dia Nah, banyak jadi itu ya. kadang bisa, jadi kadang bikin saya sendiri aja nggak bisa memaksimalkan di satu pekerjaan itu gitu. Nah untuk solusinya biasanya saya mencoba menyetop diri gitu. Jadi misal kayak oke, kerjain ini dulu sampai finish gitu. Walaupun emang di sisi lain ini disambil sedikit gitu. Dan Selalu tergoda ini ya untuk dikerjain, sambil-sambil. ini juga gitu. Itu sih paling kekurangannya gitu. Jadi disambil-sambil kadang ya menjadi kekurangan karena kan nggak fokus gitu di satu gitu. Untuk kekurangannya itu. Ya. Itu aja ya. Thank you ya, Yeni ya. Ya, sama-sama Selanjutnya Bu. siapa? Aku Siapa? Satu-satu. Siapa? Sebutkan namanya. Sinta. Sinta. Halo, Sinta. Sinta, sebentar. Mana sih? Sinta Lindia. Masih di mute ya kayaknya, Sinta. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sinta Lindiawati, umur saya... Sorry, Yeni sudah boleh di mute ya? Yeni. Sudah boleh di mute ya, Yeni? Oke. Sinta silakan, sorry ya. Lanjut. Diulang ya, Bu? Ya. Nama saya Sinta Lindiawati, umur saya 21 tahun. Untuk kekurangan, saya mempunyai penyakit insomnia. Jadi kalau misalnya ada praktek, aku memilih nggak tidur. Untuk solusinya, aku setiap tengah malam aku mandi pakai air panas. Wah, nggak apa-apa tuh. Ya, ujung-ujungnya sakit juga, Bu. Jadi, ada solusi lain nggak sejauh ini? Lagi mau nyoba terapi kayak gitu, jadi ya semoga aja sembuh. Tapi mengatasi insomnia gitu ya? Iya. Oke, suka tidur malam gitu? Suka tidur Tidurnya larut gitu? tidurnya paling malam tuh bukan malam sih, paling pagi itu jam 6 pagi. Iya, kadang jam 12 siang baru tidur. Oh, suka beraktivitasnya tuh justru lebih ke malam gitu ya, Sinta ya? Kebalik gitu ya? Oke. Tapi sudah ada solusi untuk terapi gitu ya, Sinta ya? Iya. Oke. Thank you ya, Sinta ya. Terima kasih Boleh juga. di-mute lagi? Ya, waalaikumsalam. Selanjutnya siapa? Elsa, Bu. Ayo lo barengan. Elsa. Siapa dulu? Elsa? Elsa Ya. tadi salah satu yang on time ya? Ya. Salah satu yang on time ya? Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar Elsa. Ini untuk yang lain, tolong yang sudah ya, terutama yang sudah
memperkenalkan diri, tolong diperhatikan juga teman-teman yang memperkenalkan diri, karena nanti saya akan tanya kelebihan temannya, ya. Tolong dipikirkan kelebihan temannya ya, bukan kelebihan sendiri. Kalau diri sendiri tadi saya minta kekurangan. Nah, untuk yang sudah, tolong nanti saya mau tanya kelebihan teman-temannya ya. Oke, Elsa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Elsa. Usia saya 25 tahun. Kekurangan saya terburu-buru dalam melakukan suatu pekerjaan, Bu. Solusinya yaitu saya selalu mencoba bersikap tenang agar tidak nervous dalam melakukan suatu pekerjaan, khususnya pekerjaan saya dalam ini, Bu, di bidang make up gitu. Coba tenangnya itu dengan apa? Dengan mengatakan pada diri sendiri, tenang, tenang ini, tenang, atau gimana? Menenangkan dirinya gitu maksudnya. Ya, cara menenangkan dirinya seperti apa? Tarik nafas paling, Bu. Tarik nafas ya, seperti Iya. tadi kan siapa tuh kalau nggak salah Iklima ya, tarik nafas panjang gitu ya. Iya, biar lebih tenang. Oke, itu aja, Elsa. Itu aja, Bu. Ya, thank you Elsa. Boleh di-mute lagi ya. Selanjutnya siapa lagi? Saya Ersipa, Bu. Shipa. Ya, Panggilannya? Sipa. Sorry, suaramu putus-putus sayang. Panggilannya Sipa. Shipa, oke. Shipa Ya. silakan. Nama saya Ersipa. Sebelum ngejelasin kelebihannya, mau Kekurangan ngomong- kali. Iya, sebelum ngejelasin kelebihannya, mau ngomong kekurangannya dulu. Kekurangan Oke. saya, Kelebihan nanti kelebihan teman-teman sampaikan tentang teman-teman yang lain ya. ya, kekurangan saya sulit beradaptasi, sulit komunikasi juga. Makanya sekarang mau ngomong ditulis dulu. Oh, oke. Oke. Terus kelebihan saya masih bertahan dengan keadaan keluarga sama lingkungan luar, sedikit-sedikit belajar dari pengalaman. Oke. Terus buat gak gampang nyerah juga, karena siapa lagi yang bisa ngebanggain diri sendiri selain diri sendiri. Oh, iya, siapa lagi dong ya? Kalau Iya. bukan kita sendiri ya yang mengatasi Iya. itu, kalau yang mencari jalan keluarnya. Oke, Shipa, itu aja. Ibu. Ya, Oke, thank you. Selanjutnya siapa? Sudah jelas, Bu? Ya, silakan. Ya, nama saya Siti Nur Aisyah, usia saya 18 tahun. Sebenarnya kalau kekurangan tuh banyak ya, Bu ya. Tapi kalau yang paling menonjol, saya itu pemalu banget. Kalau misalnya di lingkungan baru, agak canggung sama orang. Terus kalau solusinya, saya sering ikut ekskul kalau di sekolah, atau saya ikut yang kayak gini, program-program kayak gini. Jadi saya lebih sering kenal orang baru, ngelihat orang baru, gitu, Bu. Good. Ya, betul, sudah betul. Banyak ikut. Saya juga dasarnya pemalu kok. Dari kecil itu saya kalau nggak dipaksa-paksa ikut lomba nyanyi lah, ikut ini, ikut itu, saya juga pemalu, beneran deh. Saya baru berani itu SMA ke atas loh. Jadi jangan khawatir. Siapa? Siti, mumpung masih muda, udah paling bener tuh, udah ikut-ikut komunitas, program, ekskul, dan lain-lain ya, biar lebih pede, lebih sering ngomong. Nih kayak gini saya paksa ngomong kan, paksa tanda kutip ya, paksa biar kita biasa ngomong. Itu insya Allah membiasakan diri kita bicara depan orang ya. Thank you ya Siti ya. Makasih, Bu. Ya, boleh di-mute lagi ya. Next-nya. Ini kita gak apa-apa ya, kita kenalan dulu, kita explore dulu teman-teman sebelum kita mulai slide-nya ya. Halo. Karena kalau slide melulu nanti bosan. Ya, halo, ya hadir. Siapa ini? Baim. Baim Wong. Iya, Bu. Ini beneran namanya Baim Wong? Bukan. Jadi nama sebenarnya siapa? Perkenalkan, nama saya Aceng Ibrahim.
Yusuf Ibrahim. Siapanya Yusuf Ibrahim? Yusuf Sulaiman ya? Yusuf Sotoy Sulaiman. banget saya. Eh, Salah ya? usia Ini saya aja foto 20. doang ini, nggak ada videonya. Iya, karena saya lagi kurang fit, Bu, jadi saya nggak pakai video udah beberapa hari kemarin juga. Jadi pakai Oh, kirain aja. lagi pakai masker bengkoang. Ya, asal muasal nama panggilan saya jadi Baim, mungkin pas dulu jadi apa namanya ya, suka nyanyi di panggung juga dulu ya. Terus memberanikan diri untuk public speaking, jadi MC juga. Tapi Wow. Suruh nyanyi loh. Tapi kekurangan Iyalah saya pasti baru mau ngomong. tapi kekurangan saya itu sebenarnya benar-benar di nervous sama terburu-buru gitu loh, Bu. Masih nervous, sudah sering MC, Iya, udah sering nyanyi dulu, masih ya? masih karena yang dulu saya Tuh, waktu itu sebentar, adalah MC. sebentar Aceng, Ya, sebentar. Nih teman-teman dengerin semua ya, yang merasa dirinya nervousan, pemalu, grogi. Lihat ini, Mbak Im Wong KW ini. Udah MC, udah sering nyanyi, dia bilang masih nervous. Bener nggak, Mbak Im? betul, Bu. Nah, dengerin tuh. Tapi teman-teman jangan mikirnya, ya apalagi saya, bukan MC. Bukan itu intinya ya. Tapi sekelas MC aja, masih MC yang udah sering nyanyi segala macam, nervous itu tetap ada. Bener nggak, Mbak Im? Ya, betul, Bu. Apalagi pas Nah, mau sekarang ini. pas mau tampil ya. Ya, pas mau tampil. Saya aja nih, nggak apa-apa ya, Mbak Im, kita ngobrol chit-chat ya. Ya. Saya aja nih yang udah sering ngajar, udah pernah tampil di televisi juga. Itu kan ibaratnya di depan ratusan juta penonton Indonesia ya minimal ya. Kalau nonton TV saya waktu itu ya, tapi itu aja saya sampai sekarang. Tadi misalnya memulai nih webinar ini, itu saya tetap merasakan deg-degan. Deg-degannya apa? Bukan sekedar tampilnya agar menarik buat teman-teman, agar teman-teman juga selalu fokus ke saya. Juga teknisnya gitu loh. Teknisnya ini kalau Zoom-nya mati gimana. Tadi saya juga sempat deg-degan banget karena di awal headset yang biasanya lancar itu tadi tiba-tiba nggak bisa. Tiba-tiba apa namanya nggak lancar gitu. Jadi setiap orang itu pasti ada nervousnya, pasti ada groginya. Untuk event yang baru lagi lebih deg-degan lagi. Untuk audiens yang lebih banyak ada lagi deg-degannya. Jadi sadari dulu bahwa itu wajar, itu manusiawi. Nah, nanti ada beberapa tips-tips untuk mengatasinya ya, Mbak Im. Ya, mungkin nanti Mbak Im bisa sharing juga nanti ya ketika nervous. Apa coba Mbak Im yang dilakukan ketika nervous? Kalau saya sih lebih banyak tarik napas agak lama. Terus setelah itu minum air putih. Yes. Terus pernah jingkrak-jingkrak juga pernah. Jingkrak-jingkrak katanya. Oke, nggak apa-apa. Masing-masing punya cara ya. Ya, untuk jadi maksudnya biar grogi gitu loh, Bu, karena pas kalau grogi biar melemaskan badan gitu ya. Ya. Gitu, Bu. Oke. Ya, teman-teman jadi udah tahu ya. Sebetulnya dari tadi yang perkenalan di awal, kalau nggak salah Iklima ya. Atau siapa tadi bilang saya mengatasinya tarik nafas panjang, tarik nafas dalam. Itu juga masih sering saya lakukan. Kalau tiba-tiba mau ada event apa di kantor, saya deg-degan gitu ya, aduh lancar gak ya, saya tarik nafas. Karena stres itu juga bukan hanya berpengaruh pada acaranya, tapi pada apa kalau sekarang di zaman pandemi ini. Stres itu berpengaruh pada imunitas kita kan, teman-teman? Ya, betul. Benar ya? Jadi tarik nafas panjang, terus tadi kalau caranya Mbak Im ya dia jingkrak-jingkrak. Kalau misalnya mungkin sebagian orang tangannya digerak-gerakan biar nggak kaku gitu kan, karena makin kita diem, itu akan makin kaku, makin tegang gitu ya Mbak Im ya? Iya. Oke, jadi tadi kita balik lagi ke Mbak Im. Mbak Im tadi berarti salah satu kekurangannya apa? Suka nervous? Dan terburu-buru. Buru-buru. Terus solusinya apa tadi? Kalau terburu-buru itu solusinya saya lebih memikirkan apa yang akan saya lakukan esok hari sebelumnya atau malam hari sebelumnya saya tulis dan saya persiapkan, Bu. Ya, jadi persiapan lebih baik ya. Jadi jangan biasakan mepet-mepet, bener nggak? Iya, betul. Ya, apa-apa tuh jangan biasa mepet-mepet. Mungkin sebagian orang ketika mepet itu lebih kreatif. Ya bolehlah sekali-sekali, tapi kalau jadi kebiasaan nggak bagus ya.
Ya, Gitu aja Pak Im kekurangannya. sementara yang dipertemukan dalam diri saya itu banyak banget sih sebenarnya kekurangan saya gitu. Jangan Tapi borong karena nanti tenang ya, teman-teman yang lain juga nanti akan yang cerita juga nampak kekurangannya. Yang ya betul, pasti yang sebelum nampak Mbak saat Im, itu cuman itu saja Bu, nervous dan terburu-buru. oke, Mbak Im sebelum Mbak Im mute, kita ingin 1 bait 2 bait dari Mbak Im. Boleh ya? Apa Bu, nyanyi? Nyanyi. Iyalah, mau baca Kalau puisi saya emang. penyanyi ini Bu, Arab Bu, bukan penyanyi pop. Apa-apa, nggak apa-apa. Tapi ada ininya nggak? Ada credit title-nya nggak? Nggak ada kan? Ada teksnya nggak? Nggak, Nggak teks apa apa-apa. nggak ada kayaknya. Nyanyi apa aja, saya pengen denger. Teman-teman udah pernah denger Mbak Im nyanyi belum? Udah ya? Belum. Perdana Belum sekali. tuh. Belum 50 kali tuh. Ayo Mbak Im. Ayo. Ya. Ayo Mbak Im. Kalau fals, maaf ya. Kalau fals nanti belajar lagi lah ya. Ya. حبيبي يا نور العين يا زكي الخيال السكر عرشني والخيرات بالي حبيبي يا نور العين يا زكي الخيال الشكر عرشني والغيرات بالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين يا زكي الخيال. Cukup Bu. Tepuk tangan dulu, buka dulu mute-nya teman-teman, kita tepuk tangan dulu untuk Mbak Im. Biasa itu Bagus sekali. yang artinya Habibie itu apa? Itu tuh menceritakan tentang apa namanya seorang pasangan kekasih Bu yang dilanda cinta yang menggebu-gebu gitu, kayak apa ya, kayak yang bucin gitu loh Bu kalau di Sunda mah. Bucin. Oh. Yeah. Bagus Mbak Im suaranya. Subhanallah Bu. Nanti tinggal ini aja ya, tinggal nanti kalau misalnya saya di tengah-tengah sampai jam 4 itu habis suaranya serak apa gitu, tolong gantiin saya dulu ya Mbak Im ya, saya kasih materinya ya nanti ya. Insya Allah. Oke, Mbak Im, thank you ya. Ya, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Ya, sama-sama. Boleh di mute lagi, lanjut ya. Di sini ada cewek yang bisa nyanyi juga Kak? Kalau batch sebelumnya kan ada tuh YouTuber, suaranya bagus deh. Kalau di batch ini ada nggak ceweknya untuk menandingi Mbak Im? Iklima deh, tuh YouTuber. Tapi bukan nyanyi. Tapi nge-vlog gitu? Lebih sharing aja sih, kadang make up, skincare, apapun itu. Saya belum kasih materi tentang contoh bikin konten, udah bikin. Hebat. Good. Nanti saya minta linknya ya, Iklima ya. Boleh, Ibu. Asik. Oke. Lanjut ya. Siapa lagi yang mau kenalkan diri? Nadia, Bu. Nadia Anfarsa. Oke. Iya. Perkenalkan, nama saya Nadia Anfarsa Fauzia, biasanya dipanggilnya Nana. Umurnya 22 tahun. Kekurangan saya kayak ngomongnya suka nyablak sih Bu, suka blak-blakan, jadi takutnya kayak menyakiti hati orang lain gitu. Oh gitu, Iya. tapi nggak ada maksud sebenarnya. Iya gitu. Sebenarnya kalau solusinya mending jangan dulu banyak ngomong gitu, lebih kayak diem dulu, berpikir dulu, baru kayak ngomong gitu sih Bu. Wah, itu dapat solusinya kepikir sendiri atau pernah ada sahabat yang menyampaikan? Kamu mending kalau ngomong pikir dulu deh gitu misalnya. Nggak pernah ada kejadian-kejadian sih yang bikin nyinggung kayak maksud misalnya kayak mau nolong orang nih maksudnya, tapi ternyata orang itu berpikirnya lain gitu, jadi udah ada kesalahan gitu. Oke, yang penting solusinya udah terbayang apa gitu ya. Iya. Nah, dia ya. Oke, itu aja? Itu aja. Oke, thank you Nadia. Udah di mute ya. Next. Selanjutnya siapa? Mila?
Ya, Assalamualaikum. Nama saya Mila Kardiani. Kekurangan saya selalu panik duluan sih, Bu. Jadi grogi duluan, panik duluan, mau Ya. ngomong apa langsung pusing duluan. Solusinya paling Oke. masih lihat sekitar, lihat situasi dulu, enak ngebuat ngomong, pikirin dulu apa yang mesti diomongin, baru bisa Betul. lanjut. Betul, betul, betul. Tapi siapa tadi sorry namanya? Elis? Mila. Mila kok jadi Elis. Mila, gak apa-apa. Jadi setiap orang itu punya karakter, punya sifat dasar ya. Ada yang pencemas, ada yang periang, ada yang berani gitu ya. Nah, saya Iya. juga termasuk orang yang pencemas, Mila. Jadi saya juga punya teman di kantor dulu, orangnya itu pas saya kenal, tenang banget, luar biasa tenang banget, cool, apa namanya, cool banget ya. Jadi kayak nggak pernah marah, nggak pernah apa. Terus dia cerita, istri saya istri gue tuh, lebih sabar dari gue. "Oh, lebih sabar dari lu, yang bener." "Iya, gue tuh orangnya pencemas lagi, Wi," gitu. Ke saya bilang gitu. "Hah, kok bisa?" "Iya, tapi kok nggak kelihatan," gitu, "tapi kelihatannya tenang aja." Ya karena gue tahu gue pencemas, jadi gue, apa namanya, ya itu, gue menutupi itu, meredam itu, gitu ya. Ya mungkin itu, apa tadi, solusinya dipikir dulu gitu ya, terus apa lagi tadi? Lihat sekitar dulu baru lihat sekitar enak nggak buat memulai pembicaraan kayak gitu sih. Oke, bisa juga yang tadi teman-teman sudah sampaikan juga solusinya, tarik Iya, samain nafas kayak gitu gitu ya. kan, heeh. Kayak Iya, sekarang iya, udah karena panik itu duluan malah keringetan gitu sekali mau ngomong kayak gitu. iya, 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 itu kan sebetulnya reaksi yang, tidak dapat Ya. dihindari ya, Iya gitu. iya, kayak Jadi gitu. kayak keringetan, ya berarti kita harus siapkan tisu gitu. Nah, kita udah Iya. tahu, kita bisa tarik Iya, nafas. Nah, untuk teman-teman yang sudah pernah ikut materi tentang meditasi, self healing. Nah, itu saya juga kebetulan jadi saya kan punya webinar sendiri kan, setiap sebulan sekali rutin. Nah, itu saya suka mendatangkan psikolog klinis. Nah, nanti teman-teman kalau sudah kita saling tukeran nomor WA, nanti saya info juga ya ke teman-teman. Karena banyak sekali, narasumber-narasumber yang teman-teman bisa curi ilmunya, bisa dapat ilmunya, di antaranya itu, Mila. Di self healing itu kita belajar meditasi. Meditasinya nggak perlu yang rumit-rumit dulu kayak yoga yang harus, betul-betul yang, apa namanya, yang advance gitu ilmunya enggak, tapi cukup dari yang paling dasar itu tarik napas dalam-dalam gitu kan, terus betul-betul, mencoba fokus. Nah itu kalau dilatih sesering mungkin itu akan membantu kok. Saya juga sampai sampai tadi mau masuk Zoom ya begitu, seperti tadi sudah saya ceritakan. Deg-degan juga, "Aduh ini kenapa lagi headset ini?" Dan saya tiba-tiba nyesel, "Kok tadi malam nggak nyiapin ya?" Karena mungkin saya merasa sudah terbiasa gitu ya. Jadi, Iya. udahlah nanti paling setengah jam sebelumnya. Tapi sebetulnya itu jangan ditiru. Sebetulnya kalau bisa siapkan lebih awal lagi lebih baik ya kan Mila ya? Iya. Gitu. Jadi kira-kira alhamdulillah Mila sudah tahu juga sebagian dari solusinya. Iya iya. Thank you ya Mila ya. Makasih juga Bu. Oke. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita masih punya setengahnya lagi ya untuk menenangkan diri. Kita punya waktu masih panjang. Jadi nanti harapan saya dengan sudah kenal teman-teman, teman-teman bisa ingat kembali kurangnya apa, solusinya apa gitu ya. Karena salah satu modal untuk komunikasi ya itu mengenal kekurangan diri sendiri. Ya, oke, next siapa? Yang belum? Endah Bu. Endah, silakan Endah. Iya. Jadi kan gini, kalau misalnya saya nih ya, saya setiap mau make up atau udah langsung ke klien yang nge-make up klien gitu ya, tangan saya tuh selalu basah berkeringat gitu Basah. Bu. Oh, kayak saya dulu. Berkeringat, Terus jadi panik gitu, panik langsung. Ya, Aduh ini harus ya. apa dulu Nur, harus apa dulu, harus apa dulu kayak gitu ya. Nah, terus suka terkadang deg-degan juga gitu Bu. Ya. Ya saya juga entah kenapa, padahal apa namanya, santai kan gitu ya. Soalnya kan sebelumnya saya juga udah prepare waktu, sudah oh misalnya berangkat contoh berangkat pagi, berarti kan kita make up-nya 1 jam sebelum atau 2 jam sebelum gitu ya. Tergantung kita make up berapa orang gitu ya. Cuman tetap aja Bu, apa? Ya.
si berkeringat yang berlebih tuh tetap aja keluar gitu. Terkadang untuk ya, Ya, lanjut. terkadang untuk solusinya juga saya kalau setiap ke rumah klien pasti aja mencari WC untuk cuci tangan kayak gitu. Oke. Tapi itu membantu. Sama kipas Sudah angin, cukup ya. membantu. Berarti beli aja kipas angin yang kecil-kecil itu loh yang di di Yang Miniso portable ada. ya. Iya, kalau nggak ada toilet atau apa, bisa dinginin dulu gitu. Bisa mungkin ya, Ya, sebagai salah satu solusi. Terus selain itu apa iya. lagi? Selain cari toiletnya, kalau nggak ada, kalau toiletnya jauh gitu misalnya. Ya paling saya apa sih bawa air minum ya diciprat-cepret gitu ke tangan terus pakai tisu gitu, Oke. Bu. Dan tapi itu membantu ya. Ya, sangat membantu. Cuman ya agak ya sih kenapa sih gitu saya punya kekurangan itu sedangkan yang lain apa sih ya tangannya tuh nggak pernah basah. Terkadang suka insecure gitu, Bu. Iya, lagi musim juga insecure Iya. ya. Iya. Iya, Insecure. sebenarnya kalau kondisi fisik kan juga nggak akan sama ya. Ya. Deg-degannya deg-degannya Endah beda sama Hani, beda sama Yeni gitu loh. Reaksinya juga akan beda-beda. Ada yang mules, ada yang sakit perut, ya nggak? Iya betul. Ada yang tiba-tiba yang lain lah pokoknya efeknya itu beda-beda. Tapi nggak apa-apa. Udah make upin udah lama make upin orang. Waktu 2019, 2020 lah, Bu. Oh ya. Itu masih Sebelum ini corona. sih ya sebelum corona. Tapi Enda percaya kan kalau nanti sudah makin pengalaman, sudah makin jam terbangnya sudah tinggi, semoga akan semakin mengurangi efek itu ya. Ya, Nah, mudah-mudahan, Bu. untuk ya. Sekali lagi kan ini sebetulnya lebih ke perkenalan dan untuk lebih kembali, mengingatkan kembali kekurangan teman-teman gitu ya untuk diatasi. Tapi ini bukan sesi konseling. Jadi untuk solusi yang tuntas bukan bidang saya, tapi kalau yang saya tahu saya akan sampaikan. Nah, teman-teman selain di program ini, selain di materi saya, please banyak-banyak searching ya, banyak-banyak cari tahu. Misalnya Endah tinggal klik aja, biar nggak panik, tangan basah misalnya gitu. Atau mengatasi kepanikan atau efek panik. Nanti saya keluar, nanti solusinya apa. Misalnya kayak gitu. Sekarang kan sebetulnya sudah banyak sekali bisa kita cari ya teman-teman ya. Nah teman-teman cari, terus carinya dari sumber yang berbeda-beda, nanti ambil deh mayoritasnya apa gitu. Atau sekarang kan sudah banyak website-website terpercaya kan, kayak misalnya Halodoc gitu kan, atau dan lain-lain yang sudah ketahuan kredibel lah gitu. Nah, Iya. teman-teman bisa rajin-rajin cari dari situ ya Endah ya. Ya, Bu. Terima kasih. Ya gitu. Ya sama-sama. Oke, next. Siapa yang Zafira, belum? Ibu. Zakia? Nur Zafira. Siap. Oke, panggilannya? Namanya Nur Zafira, panggilannya Zafira atau Vira. Oke, Vira silakan. Kekurangannya banyak sih Bu, tapi yang paling sampai saat ini ngeganggu gitu ya. Buat saya itu tentang belum bisa ngatur kefokusan. Oke. Susah fokus ya. Kayak saya sekarang Maksudnya belum bisa ngatur tuh maksudnya gimana? Susah fokus? Jadi fokusnya tuh nggak bisa sama banyak hal gitu loh Bu. Sekarang saya ikutan acara ini kan make up dari PKW. Terus di samping itu juga saya lagi mempersiapkan ujian buat masuk perguruan tinggi. Terus belum lagi kalau misalnya ada yang minta buat make upin kayak gitu malah jadi pusing gitu loh Bu, nggak bisa fokus satu. Alhamdulillah dong banyak kesibukan ya nggak? Iya, pengennya emang banyak kesibukan tapi di sisi lain itu juga tantangan ya karena dari memanage waktunya itu bikin susah untuk fokus ya, Vira ya. Oke. Terus solusinya apa Vira dari Vira? Nah itu saya belum nemuin solusi yang bagus gitu. Maksudnya pasti sudah ada bayangan dong. Kira-kira solusinya apa ya kalau kita punya banyak kegiatan, tapi kita bisa tetap fokus pada beberapa kegiatan itu. Dikira-kira aja yang ada kepikiran Vira apa? Kalau yang sampai saat ini udah dilakuin sih kayak nyiapin 1 hari buat free time gitu loh Bu. Oke.
buat satu hari itu tuh ngelakuin apapun yang pengen aku lakuin, kayak misalnya nonton atau Time gitu jajan ya. gitu, nggak ngelakuin apa-apa ya. Nah, maksudnya itu ngebantu untuk fokus besoknya, rencana-rencana hari-hari selanjutnya itu ngebantu dengan 1 hari relax itu. Kayaknya kurang sih Bu, karena selalu masih ada yang keteteran gitu. Oke, oke. Oke, berarti lagi-lagi karena saya bukan untuk kasih solusi yang apa namanya tuntas gitu ya. Nanti Vira juga bisa mulai mencari-cari nih tentang manajemen waktu berarti, ya kan? Pasti banyak Iya. di luar sana juga teman-teman wanita karir yang sambil ngurus anak, sambil ngurus rumah. Mereka gimana sih caranya? Apakah mungkin misalnya bikin ini, bikin timeline, bikin schedule gitu. Schedule dibikin, tapi kita harus harus komitmen sama schedule itu misalnya ya gitu Vira ya. Atau apapun hal lain yang nanti mungkin Vira dapatkan ya dari Vira searching itu bagaimana cara karena manajemen waktu itu memang sampai ada trainingnya kok, sampai ada unit pelajarannya gitu. Jadi memang pasti bukan hal yang gampang, tapi itu bisa dipelajari, bisa dicari ya Vira ya. Iya. Oke, yang penting kita sudah tahu kesulitan kita apa. Oke, thank you Vira. Next, yang belum? Saya Bu Siapa? Sorry, Dina. Tina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina. Oh, Dina, Saya oke. 29. Kekurangan yang paling sering pelupa, Bu. Lupa. Padahal masih muda kan? Pelupa. Misalnya pelupa apa? Lupa-lupa naruh ini, naruh itu, atau lupa apa? Ya, naruh-naruh kayak gitu kadang lupa. Terus kadang kalau ada jadwal-jadwal kayak gini juga kadang lupa. Dan untungnya punya teman-teman yang baik, kadang sering banget ngingetin, Din, kamu kok belum masuk? Oh iya, aku lupa. Nah, langsung masuk. Kayak kegiatan ini kan selalu untungnya ada teman-teman yang selalu ngingetin. Hari ini juga lupa sama saya. Sama jadwal saya. Ayo. Kan sebenarnya Tadi udah tadi masuk WA-an juga diingetin teman nggak? Tadi masuk. Oke, Ya, kayak berarti gitu aja. alhamdulillah nih setelah sejauh ini ada teman-teman yang ngingetin Dina ya. Tapi gimana nih kalau teman-temannya juga lagi pada sibuk nih, biar Dina tetap inget tuh jadwal-jadwal dan lain-lain. Gimana solusinya? Sekarang suka dicatat di handphone gitu Ya, buat jadwal betul. gitu. Kalau saya pun kan kalau saya sih kemungkinan karena umur ya sudah 40 something ya, jadi udah 40-an. Jadi saya juga udah sering lupa-lupa. Kayak ada obat-obat herbal yang misalnya saya konsumsi itu pasti kelewat gitu. Nah, itu tuh sampai ya itu di handphone saya reminder gitu. Akhirnya begitu salah satu solusinya gitu. Nah, untuk treatment-treatment lainnya seperti biasa siapa tadi namanya? Dina. Dina. Iya. Ya, bisa bisa googling ya, maksudnya apa sih yang bisa membuat kita tidak lupaan gitu dan lain-lain ya, Dina ya. Yang penting setahu saya sih kalau ya salah satu yang mengatasi kalau orang yang lupaan ya sering nyatet, sering reminder gitu. Ya, Dina ya. Siapa tadi? Makasih. Tuh kan udah lupa Iya, lagi kan? Jadi itu wajar, tinggal kita gimana mengingatkannya aja, tahu cara-caranya ya. Oke ya. Thank Oke, you. makasih. Selanjutnya? Ya, sama-sama. Halo Ibu, Ya, halo, siapa ini? aku Nabila, umurnya 20 tahun. Yes. Ibu maaf nggak bisa Nabila lagi Febrianti, sakit. Iya, lagi sakit? iya. Kekurangan aku Wah, tuh biasa ini apa sih pelupa, ceroboh, kadang suka nggak sabaran gitu. oh, Kalau pas ya, ya, yang ya, ya. sekolah masih ditulis di buku sih. Kalau sekarang kayak di alarm di HP sama dicatat di Oh, note gitu. sama mungkin sering-sering minum aqua, katanya biar biar fokus. Enggak, deng. Jadi sponsor ya.
Iya, Ibu suka gitu, kalau ngerjain pekerjaan A udah mikirin, "Aduh kerjaan B gimana ya?" Kadang suka gitu, Ibu. Iya benar, itu tuh katanya gini, katanya kita itu manusia sih sering banget suka terburu-buru dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Jadi akhirnya tidak menikmati setiap pekerjaan. Jadi Nah, iya. kalau kalau ibaratnya apa ya, eee, kini kini, sekarang gitu. Jadi teman-teman tuh jarang atau bahkan mungkin makan pun jarang teman-teman yang ketika sedang makan, "Aduh ini nasi goreng enak banget deh," gitu. Mungkin teman-teman udah jarang yang menikmati dan fokus pada pekerjaan yang sedang dilakukan saat itu. Tapi yang sering tuh teman-teman tuh gini, manusia gitu ya, seringnya gini, lagi makan, ingat, "Aduh habis ini gue ada Zoom nih," gitu. Nah lagi Zoom, "Aduh habis ini entar malam gue mau, ada make up-in orang nih," gitu. Lagi make up, "Aduh habis ini." Jadi setiap pekerjaan itu selalu memikirkan pekerjaan yang setelahnya gitu loh. Nah, iya Jadi itu, akhirnya Ibu. nggak fokus. Bener ya? Itu Iya bener. itu wajar kok. Manusia tuh suka begitu, apalagi yang banyak kegiatan. Belum Iya. sampai ke sana, belum selesai yang ini, sudah pikirannya ke sana. Jadi Mhm. hidup tuh kayaknya nggak pernah berakhir gitu. Itu tuh kayaknya kesibukan tuh tidak pernah berhenti gitu. Nah, katanya sih itu mulailah teman-teman belajar untuk menikmati yang sedang dijalani. Misalnya sekarang Zoom nih, teman-teman fokus untuk, mengikuti itu, untuk menikmati itu, fokusnya di mana? Coba untuk aktif, coba untuk memperhatikan, kalau misalnya bosen atau ngantuk, coba coba berdiri dulu, coba ke kamar mandi dulu, cuci muka lah atau apapun, minum dulu. Misalnya saya nih, kerja kantoran, kan kalau sepanjang hari di depan komputer kan ngantuk ya, ngantuk banget, apalagi kalau lagi puasa tuh. Aduh, puasa itu ya, bukan hanya laparnya sebenarnya, saya tuh sebelnya tuh, ngantuknya itu tuh yang sebel banget kan. Mau tidur di masjid lagi nggak boleh tidur di sana gitu kan, karena lagi pandemi gini. Udah susah deh, saya bukan tipe yang bisa tidur di atas meja gitu, di kantor. Bukan tipe yang begitu gitu, nggak bisa. Pasti nggak enak gitu, nggak tenang. Dan kita tuh suka lupa, kadang-kadang kalau lagi, terjebak di rutinitas yang lama, kita, itu dulu, break dulu. Kadang-kadang 2 menit, 3 menit, 5 menit, itu berpengaruh loh teman-teman. Jadi misalnya lagi untuk 4 jam nih kita lagi nekunin, misalnya lagi, mayetin nih, lagi payetin, kebaya gitu ya. Kan kita suka terjebak di situ terus. Selain nggak bagus untuk badan, juga, eee, mood kita tuh bisa terganggu. Kita bisa untuk bangkit dulu, jalan-jalan dulu. Nah, ini lagi, saya pernah lihat flyer tentang untuk pengguna komputer dalam waktu yang lama. Misalnya yang suka Zoom lama, lihat komputer lama. Nah, itu ada rumus 20 katanya. 20 20 gitu. Jadi setiap 20 menit, teman-teman coba melihat ke arah selain komputer, jaraknya 20 kaki pokoknya kira-kira. 20 kaki ya, jadi ukuran kaki kita satu gitu kan. Jadi pandang ke letak yang lebih jauh, 20 detik aja. 20 detik, Mmm. terus nanti baru balik lagi ke komputer. Katanya itu membantu gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan yang membuat, kita jadi kualitas kita di satu pekerjaan itu tidak akan berkurang, tidak akan lebih fokus gitu. Salah satu tips-tipsnya gitu ya. Tadi Iya. siapa barusan cerita? Nabila. Nabila ya, Bila, itu ya. Jadi Iya. belajar untuk menikmati setiap kegiatan. Terus ketika kegiatan itu terlalu lama, coba di-break break break gitu, sebisa kita gitu. Misalnya ke toilet dulu, misalnya kita arahkan pandangan dulu berapa. Nah, itu suka terlupakan oleh orang tapi berguna loh, gitu. Ya, Nabila ya. Terus Siap, tadi Ibu. apa, gimana tadi solusinya dari Nabila? Ya kalau pelupa mah suka, membuat daftar list dulu sama kalau itu Ya, buat dialarm list. di HP gitu. Betul betul, itu sudah betul. Oke Nabila, thank you ya. Ya makasih, Bu. Oke, next. Lalu siapa? Siva, Bu. Oh, Siva. Oke, Siva silakan. Perkenalkan, nama saya Siva, umurnya 17 tahun. Muda lagi. Oke. Kekurangan saya kurang baik dalam mengontrol mood. Salah satunya sih itu.
Terus solusinya Budi ya, Budi. solusinya menyendiri atau ngehindarin orang-orang di sekitar dulu kalau misalnya moodnya lagi nggak bagus. Kalau misalnya harus ada acara yang harus tetap di situ gitu ya, sedangkan tidak terlalu mood gitu, itu kira-kira apa solusinya? Dipaksain dulu sih, jadi disimpan dulu aja. Nanti udah selesai acaranya, baru diam dulu, sendiri dulu. Oke, oke, bisa, bisa. Nah, kan saya juga pernah dengar nih ada yang bilang mood itu jangan diikutin terus katanya. Mood itu harus dibuat gitu, harus dibuat. Terus mungkin mungkin diingat-ingat hal-hal yang menyenangkannya apa gitu ya, hal-hal yang baik dari itu apa gitu. Karena kalau mood keseringan nggak bagus, repot juga ya kalau misalnya nanti Siva harus banyak bersentuhan dengan pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kita tetap profesional gitu kan. Nah, jadi mood itu bayangkan ketika misalnya kamu searching deh penyanyi-penyanyi yang misalnya sedang sakit atau sedang apa, tapi mereka udah keburu harus konser misalnya gitu ya. Nah, itu kan bukan lagi berhubungan dengan mood ya, tapi fisik yang tidak memungkinkan. Tapi gimana dan selain fisik yang nggak memungkinkan kan pasti itu jadi bikin mood bete juga kan ya, ketika mau nyanyi tapi suara lagi nggak oke, lagi flu, tapi orang udah beli tiket konsernya gitu, tapi mereka tetap perform, mereka tetap profesional. Nah gitu. Nah nanti Syifa bisa coba dicari juga bagaimana cara menjaga mood, bagaimana cara mengembalikan mood dan lain-lain ya Syifa ya. Karena itu juga salah satu sifat dasar orang kok. Ada beberapa orang yang mood-moodan gitu ya, ada yang moodnya cepat berubah. Nah itu seperti halnya pencemas, itu kan nggak bisa dihilangkan sama sekali, tapi bisa dikelola, bisa diatur sama kita, bisa dikurangi gitu ya Siva ya. Oke Siva, thank you ya. Oke next-nya siapa lagi yang belum? Dikit lagi Assalamualaikum, kayaknya Bu. ya. Ya, waalaikumsalam. Siapa ini? Perkenalkan, nama saya Niar. Oke, Niar. Niar, videonya belum keluar ya? Ya, Bu, sebelumnya maaf, soalnya lagi sakit. Waduh, kasihan. Cepat sehat ya, Niar ya. Ya, amin. Buat di sini kekurangan Niar teh, apa sih selalu takut sebelum dicoba. Jadi kayak belum juga dicoba tapi udah takut duluan gitu. Oke. Kayak Solusinya? mau ikutan ini juga kayak yang takut gitu, padahal belum dicoba sama sekali. Buat solusinya, Oh. karena support sistem dari orang-orang sekitar sih, Bu. Mhm. Kayak gitu. Tapi ini memperkenalkan diri juga akhirnya berani kan? Iya. Berarti juga salah satunya mungkin harus lebih sering ikut kegiatan-kegiatan seperti ini ya, Iya, Bu. Niar ya? Iya, Ya, Bu. apa namanya, yang memaksa, tanda kutip memaksa kita untuk bicara, memaksa kita untuk melakukan hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya gitu ya, Niar ya? Iya, Bu. Oke, thank you Niar, cepat Ya. sehat ya. Iya, Assalamualaikum. Selanjutnya, Waalaikumsalam. Berapa orang lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Perkenalkan, Ya. nama saya Rosita Fitriani. Izin tidak staf videonya karena lagi sakit. Dari kemarin ya. Sekarang juga ikut Zoom karena pengen menghadiri dan pengen mengikuti, tidak mau ketinggalan. Itu ya. Gimana Iya. Rosi? Nah, apa? kalau biasa suka dipanggil Ocha. Ocha, oke Ocha. Iya. Teh Ocha mah dari Sumedang ya, bukan? Bukan Ocha dari itu ya. Bandung. Iya. Silakan Ocha. Iya. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu selalu takut bukan apa tuh namanya? Takut apa sih itu ngomong dengan berbicara dengan salah, tapi kita harus berpikir lagi. Iya, berpikir lagi dengan sendirinya biar gimana
apa ya, biar gimana berbicara kepada orang itu tidak salah gitu. Terus kan Salah gitu ya? iya, nah gitu. Takut kesindir lah gitu kan, berbeda-beda gitu kan sifatnya orang. Nah, karena saya itu emang orangnya pencablak gitu orangnya. Gitu ya? Iya. Jadi takut gitu, takut orangnya itu tersinggung gitu. Solusinya? Solusinya lebih baik berdiam dulu, berpikir dulu, baru ngomong pelan-pelan sama orangnya biar tidak tersinggung gitu. Good. Ya, jadi kan itu termasuk dalam komunikasi juga ya. Itu mungkin etika Iya. tidak tertulis gitu ya. Saya Iya. juga dulu pernah di lingkungan yang orang-orangnya memang kalau ngomong suka nyablak gitu, saling Iya. ceng-cengin gitu-gitulah ya. Iya. Tapi ya itu seiring berjalannya waktu, saya suka diingetin nih sama pasangan saya gitu bahwa hati-hati karena nggak semua orang akan suka gitu dengan bercandaan kita, Nah, terus iya itu Bu, nggak benar. iya betul dan sekalipun orang yang suka bercanda, kita nggak tahu mood dia lagi apa gitu. Jadi dan kalau kita untuk yang agama Islam gitu ya, setahu saya juga pernah baca gitu. Memang bercanda itu jangan yang sampai menyakiti lah kayak fisik dan Iya. lain-lain gitu ya. Ya saya percayalah teman-teman nggak akan seperti itu. Cuman kan kadang-kadang kita mungkin suka keikut-ikutan gitu ya. Nah karena apa namanya ya bercanda itu Nabi Muhammad juga katanya bercanda tapi selalu yang menyenangkan buat orang gembira gitu-gitulah ya. Nah itu mungkin Iya. termasuk teori komunikasi yang tidak tertulis gitu ya. Itu Iya. termasuk betul memahami psikologisnya lah gitu ya teman-teman ya. Iya, Ya iya. mudah-mudahan teman-teman selalu dalam diskusi yang baik, terus bahasa-bahasa yang apa namanya educated gitu ya, bercanda-bercanda sesekali atas suatu peristiwa nggak apa-apa ya, tapi kalau sudah fisik orang, kekurangan orang, lebih baik dikurangi gitu ya. Iya. Siapa tadi? Sorry. Rosita. Ocha. Iya. Ocha ya panggilannya. Iya, Ocha. ya. Ya gitu Ocha. Iya, Tapi terima kan berarti tadi udah kasih. tahu harus dipikir dulu dan Iya. lain-lain gitu sudah Iya. kurang lebih sudah tahu ya. Iya, Oke, thank you ya. iya, terima kasih. Iya, silakan Sinta kalau mau ke toilet. Oke, selanjutnya. Ada berapa orang lagi yang belum ya? Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Siapa ini? Saya Yuni Yundingti. Kekurangan saya pelupa sama kurang fokus. Untuk solusinya, kalau apa-apa harus dicatat dan harus ada yang selalu mengingatkan. Terima kasih. Ya, ya, ya. Oke, sudah dapat itu solusinya ya. Tadi beberapa peserta juga pelupa juga dan lain-lain. Beda-beda memang tiap orang ya. Ada yang kan ada yang kalau hafalan oke gitu kan. Tapi ada yang enggak, lebih suka hitung-hitungan gitulah kayak anak IPS, anak IPA misalnya gitu. Ya itu nggak apa-apa, itu masing-masing orang punya kekurangannya, tapi yang penting kita tahu ya cara ngatasinnya gimana. Iya, iya. Oke, thank you ya. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya. Sebelum kita mulai ke materi slide ya, ada beberapa orang lagi. Yang belum, siapa? Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Siapa? Nama saya Nina Suhayati, umur saya 21 tahun. Iya. Nina sedang sakit atau? Iya Bu, lagi kurang enak badan. Oke, iya, iya. Lanjut Nina. Kurangnya saya tuh pelupa sama kurang pede gitu. Jadi kalau ada apa-apa, mikirnya lama banget gitu. Jadi kalau misalkan mau bertanya atau ada pertanyaan apapun tuh, jadi kayak nunggu orang dulu gitu. Jadi nggak berani langsung ngomong atau bertanya gitu. Lama panasnya gitu ya. Termasuk orang yang lama panasnya gitu ya. Iya gitu. Suka suka mengambil kesempatan untuk
Sampai sekarang ya, sampai hari ini ya, suka Iya. mengambil kesempatan untuk bicara lebih dulu nggak sampai sekarang? Atau belum, masih begitu? Iya, masih begitu kayak harus nunggu orang dulu gitu yang Ya, 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 iya, ya, masih ya masih begitu gitu. ya. Solusinya apa? Paling solusinya ya kayak lihat dulu orang lain, terus jadi kita jadi berani gitu. Gimana ya, biar solusi sekarang ya paling gitu doang sih Bu, kayak harus lihat dulu baru berani. Maksud saya adalah gimana solusinya agar berani memulai duluan gitu, nggak nungguin orang. Kira-kira ada nggak menurut Nina? Belum sih, harus dipanasin dulu sama orang gitu. Nah, kalau misalnya dapat kesempatan untuk tampil duluan, gimana? Nggak ada orang dulu gitu. Gimana Iya, jadi kira-kira kalau sampai saya hari tanya ini solusinya, gimana caranya biar jadi berani nih maju ke depan? Harus apa berarti menurut Nina? belum nemu juga sih, jadi harus tetap ada yang manasin dulu gitu. Kayak harus tetap Begitu orang ya? lain dulu maju baru berani maju gitu. Oke, oke. Oke, berarti silakan nanti Nina cari sendiri, misalnya di internet, cari gimana caranya berani di depan umum gitu ya. Iya. Oke, thank you ya Nina ya. Masih ada lagi yang belum? Iya, makasih Ibu. Ya, sama-sama. Yuni udah, Siva udah, Nur Safira udah, Dina kelima, Ershifa. Udah semua kali ya? Elsa, Nina, Mila, Yeni, Nabila, ya, Itu Ibu ada yang belum. ada yang belum? Siapa? Nina Lestarina. Siapa? Sorry. Nina, Bu. Kan ada dua, Bu. Oke. Satu lagi belum. Oh Ya. iya, iya, iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nina Lestarina, umur 21 tahun. Kekurangan saya mungkin tidak berani untuk berbicara di depan umum ya, Bu. Jadi agak pemalu-pemalu gitu. Untuk solusinya mungkin banyak kegiatan, kayak banyak ikut organisasi juga kayak gitu, Bu. Dan alhamdulillahnya sekarang udah sedikit-sedikit ngikutin kegiatan-kegiatan gitu, Bu. Kayak event kayak gitu sih. Terus ikut organisasi kayak Karang Taruna, terus di kampus juga ikut organisasi kayak lembaga dakwah kayak gitu sih, Bu. Rasa ada efeknya, ada manfaatnya kan? Ada sih Bu, sedikit-sedikit lebih kayak berani. Iya, iya. Iya, Walaupun nggak belum apa-apa. sepenuhnya. Iya, nggak apa-apa. Kayak tadi juga, tadi sebelumnya Nina juga kan ya, sebelum Nina yang ini. Nah, tadi kan dia masih bingung juga tuh gimana cara ngatasinnya. Ya itu, banyak-banyak ikut kegiatan, banyak-banyak ikut organisasi. Nah, di kegiatan hari ini juga kan memaksa Nina untuk ngomong di depan teman-teman kan. Ini kan di depan umum juga, kan udah berani juga kan. Nggak gemeteran juga kan, nggak pingsan juga kan. Berarti ya bisa-bisa aja, hanya tinggal sering sama harus nekat Iya, Bu. untuk mencoba gitu ya. Oke Nina, thank you ya. Makasih, Bu. Oke, masih ada yang belum kah? Saya Bu, belum. Ya, siapa? Hani, Ya, silakan. nama saya Hani, umur saya 30 tahun. Kalau saya kekurangannya banyak sih, kayak penakut, pemalu, nggak percaya diri, terus nggak banyak Apa bicara takut juga. sama hantu gitu? Nggak banyak Apa bicara maksudnya? gitu. Ya, Apa? Takut sama apa? ya banyak sih yang ditakutin. Maksudnya takut gagal, takut salah, atau takut apa? Ya takut salah, iya. Terus belum melangkah, udah takut nggak mau gitu. Tawain nanti Ya, ini gitu ya. Oke, iya. oke. Terus solusinya apa? Mungkin banyak nyari teman, banyak sosialisasi juga, Bu. Dia maksudnya di apa? Event apa gitu? Di mana? Kayak gini kan ikutan kursus-kursus gitu, belum mulai, Jo. Duh, Ya. takut nggak gimana gitu, takut nggak bisa, takut nggak benar. Banyak sih yang ditakutin.
Teman-teman ini sudah, termasuk Hani ini sudah dapat materi dari udah dapat materi MC dari Bu Heni? Belum. Belum. Belum ya? Belum ya? Belum. Oke, nanti jadi selain tips-tips yang nanti saya kasih nanti di materi ini juga nanti akan dapat ya materi dari Ibu Heni juga. Nanti boleh ditanya lagi di sana nanti lebih detail lagi gimana cara mengatasi panik, takut ketawain, takut gagal, takut salah ya. Nanti bisa ditanyakan lagi ya di kelasnya Bu Heni, nanti pasti dapat. Juga nanti siapa Hani bisa mulai searching-searching tuh gimana cara mengatasi gugup. Gampang kan sekarang tinggal tinggal ketik aja keluar tuh tips-tipsnya segala macam. Jadi gini, teman-teman kadang-kadang saking mudahnya juga kita mencari, kita tuh jadi entar-entar gitu. Ya entar lah, gampang lah gitu. Tapi sebetulnya ketika kita sudah mulai niatkan, ayo aku mau cari nih biar saya lebih pede, biar saya lebih ini kan gratis ya. Googling tuh maksudnya cuma modal kuota kan ya untuk googling segala macam gitu. Nah, nanti coba Hani dan teman-teman lainnya juga dapatkan ilmu juga dari internet ya. Oke ya Hani ya. Tapi kan dengan ikut program seperti ini, ikut komunitas ini, kenal teman itu, kan itu membantu banget ya Hani ya. Jadi nggak diam dan nggak mengatasi masalahnya juga, tapi kan do something juga untuk mengatasi kekurangan masing-masing teman-teman ya Hani ya. Iya, Bu. Oke, thank you Hani. Oke. Selanjutnya masih ada? Dikit lagi kali ya. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah memperkenalkan diri semuanya. Berikut kekurangan-kekurangannya. Mohon maaf di sini maksudnya bukan apa namanya menonjolkan kekurangan teman-teman atau yang lainnya, tapi merefresh kembali, mengingatkan kembali kita kurangnya apa, kita sudah tahukah solusinya apa. Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri gitu. Jangan sampai kita nggak tahu kurang kita di mana. Akhirnya kita keburu jalan, akhirnya sampai nanti ada komplain dari orang. Nah, itu kita hindari. Jadi sering-seringlah kita walaupun sudah sesukses apapun, kita harus koreksi diri, harus ingat kita masukannya apa dari orang lain, kita masih kurangnya di mana. Itu sih intinya ya. Selain kita buat mengenal teman-teman juga dan akhirnya ketemu kan sedikit-sedikit solusinya walaupun dari teman-teman sendiri ya dan sedikit-sedikit dari saya juga gitu ya. Thank you ya teman-teman sudah perkenalkan diri ya. Oke, sekarang kita masuk ke slide-nya tentang komunikasi bisnis. Kita pelan-pelan aja ya, karena kita jam 12 nanti harus break dulu, tapi nanti kita lanjutkan tadi ya. Jadi Iya, saya Ibu. sekarang kerja di TV One. Nah, sebelumnya saya kuliah di hubungan internasional S1-nya, kemudian S2-nya corporate komunikasi. Jadi harapannya sedikit banyak bisa bermanfaat juga ya buat teman-teman tentang bagaimana sih komunikasi korporasi, perusahaan gitu ya, melakukan komunikasi. Nah, ini sudah ya, sudah muncul, sudah kelihatan ya teman-teman slide-nya. Oke. Kita lihat. Saya mau tanya. Yang tadi nggak pede, yang tadi takut salah, takut gagal, boleh ya ini acungkan tangan duluan. Kenapa gambar background-nya, apa wallpaper-nya kenapa itu? Buah-buah itu. Yang bisa jawab, Kak? Temanya kan di situ di slide itu self branding atau personal branding. Ada yang tahu nggak kenapa saya buat wallpaper-nya itu? Ayo, siapa mau jawab? Mungkin saya Bu Yusuf Oke, Sulaiman. kalau gitu, oke. Yusuf, silakan. Iya, kenapa itunya buah-buahan? Karena mungkin menarik juga. Terus apa ya? Personal branding itu jadi gimana ya? Intinya menarik gitu. Supaya menarik mungkin. Menarik, ya. Nggak apa-apa. Supaya menarik. Oke, ada yang lain? Saya Bu. Kenapa gambarnya itu? Gitu? Ya? Ya, kalau Siapa ini, sorry? Yeni. Yeni, oke. Gimana, Yen? Kalau dari saya sih itu kenapa kayak gitu, di situ kan ada self branding, itu tampil jadi diri sendiri, terus citra dan inspirasi. Itu jadi kita itu di antara yang lain, walaupun yang lain itu oranye kita hijau,
berarti kita bisa menunjukkan walaupun kita beda, berarti kita ada ciri khasnya sendiri gitu, ada keunikannya sendiri dari diri kita sendiri. Jadi walaupun teman-teman yang lain itu oranye, kita hijau, apa sih yang bisa kita tampilin gitu, kelebihan mungkin dari kita sendiri berbeda dengan yang lain gitu. Good, Yusuf dan Yeni, thank you ya. Saya memilih yang menarik pasti. Saya ingin tampilkan, saya biar teman-teman ngeliat, biar teman-teman gak ngantuk, biar teman-teman dapet esensinya, intinya. Yes, betul. Menarik, iya. Untuk kontennya, kenapa itu saya pilih yang ada apel 1 di depan, di belakangnya jeruk-jeruk. Betul, seperti yang Yeni bilang, sebentar ya, oh Yeni itu yang tadi kekurangannya suka nggak fokus ya? Iya, Bu. Tapi sudah dapat solusinya juga ya. Yeni benar bahwa kenapa gambarnya seperti itu. Satu sendirian apel di situ. Terus ada tulisannya sebelah kanan. Tampil, jadi diri sendiri, citra dan inspirasi. Terus ada quotes di situ. Branding is the art of becoming knowable. Knowable itu diketahui ya. Terus likable, disukai, dan trustable, dipercaya gitu ya. Jadi kalau kita uraikan ke bahasa Indonesia, ya kalau mau membranding diri sendiri agar orang mengenal kita, agar orang tahu kita, agar orang menyukai kita, ya kita harus tampil dulu, harus mau untuk tampil. Kalau teman-teman sangat nggak suka untuk tampil, teman-teman berarti orang-orang di belakang layar. Tipe orang-orang yang mungkin di riset, di orang-orang produksi gitu ya, yang tidak tampil gitu. Tapi kalau ingin melakukan self branding, ya harus tampil. Tampilkan apa? Kalau ini kan self branding, kita tampilkan kita dulu nih sebagai pemilik dari apapun yang akan kita tampilkan, misalnya bisnis, presentasi, hasil pekerjaan, itu kita harus tampil, kemudian jadi diri sendiri. Jadi kita boleh saja punya idola, punya role model, punya contoh. Aku suka perias ini, aku suka pengusaha ini. Boleh saja untuk mengambil inspirasi. Kreatif itu kan tidak harus menciptakan sesuatu yang baru. Kalau itu kan inovatif ya. Kalau kreatif itu biasanya kan mengambil contoh yang lain, tapi kemudian mengupgrade, membuat lebih beda, membuat lebih bagus, membuat lebih kreatif. Itu kreatif ya. Nah, jadi diri sendiri, jadi jangan pernah teman-teman plek-plekan meniru orang lain, menjadi orang lain. Tapi teman-teman harus punya karakter sendiri. Nah, kenapa tadi saya sempat meminta teman-teman untuk memikirkan kelebihan teman-teman. Jadi jangan dulu sendiri deh. Saya tadi lebih ke kekurangan teman-teman dulu, bukan kelebihan. Tapi untuk kelebihan silakan deh teman-teman lainnya yang saling memikirkan kelebihan teman-teman. Kadang-kadang kita suka lupa, kita punya kelebihan yang bisa kita tonjolkan sebagai karakter kita sendiri. Nah, makanya itulah yang ketiga, itu citra dan inspirasi. Kita harus punya nih citra kita apa. Kita tuh tipe orang yang periang, tipe orang yang anggun gitu. Misalnya tadi ini, saya kekurangannya nyablak. Nggak apa-apa. Itu kan sifat dasar ya, sifat dasarnya nyamblak, kadang nggak dipikir orang tersinggung atau gimana, oke, itu diperbaiki, oke. Tapi pada dasarnya kita tuh seneng ngomong, itu kita ambil positifnya ya, seneng ngomong, kita talkative gitu ya, suka menyampaikan banyak hal gitu loh. Nah, ketika itu akan kita presentasikan ke orang, untuk kita jual, untuk kita tarik klien, nah itu harus kita buat citra yang baik ya kan, citra yang baik, yang inspiratif. Jadi misalnya tadi nih, saya suka nyablak. Kita jadikan itu sebagai citra komunikatif, kita dinamis, kita ambil sebagai yang periang, yang ceria. Kita ambil positifnya untuk kita jadikan citra yang menginspirasi. Nah, untuk inspirasi nanti kita harus punya nilai-nilai yang ingin kita sampaikan ke klien. Misalnya kita ingin membuat tata rias yang dinamis, colorful, ceria. Nah, membuat orang selalu bahagia gitu. Nah, itu kan juga citra. Ada juga yang misalnya ingin menampilkan anggun. Nah, kita anggun terus
lebih ke girly gitu. Bisa aja seperti itu ya. Jadi itu self branding pada dasarnya secara umum itu tampil jadi diri sendiri, kemudian citra dan inspirasi. Kemudian slide yang kedua, kita akan masuk ke kenapa itu menjadi penting. Kenapa sih harus self branding? Apalagi kita kan belum mulai nih usahanya, belum jadi nih, bikin mereknya aja belum gitu. Tapi kita kok harus self branding gitu. Nah, saya juga sudah berikan juga ya materi Word-nya ya, materi secara detailnya sudah saya sampaikan juga. Nanti teman-teman bisa print gitu ya, bisa miliki gitu ya itunya materinya. Nah, sebabnya apa? Kenapa sih harus pertama meningkatkan kepercayaan diri? Iya dong. Kalau kita jarang tampil, makin jarang kita tampil, kita makin sedikit kesempatan kita untuk belajar percaya diri. Makin sering tampil, ya makin kita belajar, lebih pede lagi. Nah, itu ya. Tampil itu untuk memperlihatkan diri dengan mengapa kita memperhatikan personal branding? Yang pertama, meningkatkan kepercayaan. Jadi personal branding membuat orang akan lebih mengenal kita. Benar kan? Ketika kita tampil, kita present, kita presentasikan kita seperti apa, walaupun orang yang kita presentasikan itu baru mengenal kita, kan jadi tahu kita seperti apa. Citra yang kita sampaikan apa. Jadi hasilnya kepercayaan orang lain pada kita akan meningkat karena orang lebih mengenal kita, sudah tahu pencapaian kita, apa yang kita tawarkan gitu ya. Kemudian yang kedua, memperkuat kredibilitas kita. Jadi kan bukan sekedar kita tampil packaging-nya bagus, kemasannya bagus, tapi kan kita juga di situ menampilkan pencapaian kita, prestasi kita. Kenapa orang lain harus menyewa kita? Karena kita juara Merias Pengantin kah? Karena kita punya sertifikat ikut program ini, ikut program itu, belajar sama Merias Pengantin terkenal dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi personal branding akan membuat orang lain bisa mudah melihat pencapaian kita gitu. Jadi kita harus tanda kutip pamer prestasi kita untuk meyakinkan klien ya. Jadi itu otomatis akan meningkatkan kredibilitas. Kemudian yang ketiga yaitu membangun rasa percaya diri. Makin sering tampil, makin sering memberitahu bahwa kita ahli loh untuk ini. Kita punya pengalaman-pengalaman ini, pencapaian itu gitu. Nah, itu akan membangun rasa percaya diri kita juga. Kemudian yang terakhir bisa memperluas koneksi tentunya gitu loh. Makin kita tampil, makin kita punya website misalnya, kita punya Instagram produk kita, ya kita akan menjangkau banyak follower, menjangkau banyak orang lagi, makin banyak lagi calon klien kita, itu ya. Itu kenapa jadi penting ya. Oke. Untuk slide berikutnya, sebetulnya saya tadinya ingin praktik ini ya. Teman-teman semua udah punya Instagram kan ya? Sudah, Bu. Punya, Bu. Sudah ya. Punya, Bu. Saya juga sih termasuk orang yang telat main medsosnya gitu. Karena dulu saya berpikir takut juga sih main-main medsos jadinya nggak fokus gitu kerja dan lain-lain. Tapi saya akhirnya sampai di titik yang saya harus promosikan ini, kerjaan saya dan lain-lain gitu ya. Pada waktu itu ada event yang harus saya promosikan, jadi akhirnya saya buat IG, saya buat Facebook. Dan akhirnya itu banyak berguna ya, jadi banyak kenal orang, banyak kenalan baru, banyak kesempatan baru, dan banyak peluang baru gitu ya. Nah, teman-teman, saya ingin sebelum kita praktik ya, jadi nanti saya ingin teman-teman mulailah pikirkan konsepnya ya, tapi nanti setelah makan siang kayaknya ya, karena saya kasih waktunya 30 menit untuk teman-teman membuat tugas dari saya praktik di sini ya, di Zoom. Nah, sebelumnya saya ingin dulu beberapa orang menyebutkan kelebihan temannya. Siapa yang mau? Ini saya kasih kesempatan beberapa orang lah ya sebelum kita break. Saya, Bu. Yusuf Sulaiman. Slide-nya kita tinggalkan dulu. Saya, Bu. Yusuf Sulaiman. Yusuf lagi? Seneng deh. Yusuf. Di setiap angkatan itu pasti ada yang aktif banget. Dan ini salah satunya Yusuf. Benar ya Yusuf ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yusuf silakan kamu pilih siapa dan sebutkan kelebihannya. Aku pilih Iklima.
Iklima. Oke, apa sih kelebihan Iklima? Sebentar, saya mau Kelebihan ingatkan lagi tadi Iklima kekurangannya apa? Tadi Iklima itu nulisnya banyak deh. Ada pelupa, banyak. ada kurang Iya, meyakinkan, mudah drop, belum punya pengalaman. Nah, itu sekarang melihat kelebihannya apa? dia itu ingin belajar. Jadi ada kemauan untuk belajar. Terus percaya dirinya bagus banget karena dia juga merupakan seorang vlogger, terus YouTuber juga kan. Jadi aku salut sama dia gitu. Jadi percaya dirinya itu mudah banget terbentuk gitu. Terus kreatif juga, hebat banget buat saudari Iklima walaupun kenalnya hanya sebatas di online gitu, hanya sebatas di WhatsApp dan juga di Zoom seperti ini gitu. Mungkin itu Oh, di sini? kelebihan dari seorang Iklima. Kenalnya baru di sini kah? Iya, jadi kenalnya baru di online seperti ini. Belum pernah tatap muka, belum pernah ketemu langsung, belum pernah. Bapak Oh, ada yang ahem-ahem. Apa nih? Ada apa di balik di balik Yusuf dan Iya. Iklima? Salah satunya Iklima itu, terus juga Ershipa gitu. Tadi Ershipa dia itu kan pemalu banget, susah berkomunikasi sama orang lain, tetapi dia juga ada keinginan dan juga kemauan yang sangat gigih sekali, hebat sekali itu kelebihannya. Karena seseorang yang ingin maju itu dia memiliki keinginan dan mau belajar seperti itu, bagus banget. Ya, terima kasih. Mungkin itulah 2 orang yang bisa Yusuf kasih ceritakan kelebihannya. Seperti itu, Ibu. Makasih Thank you, Yusuf. Jadi Iklima apa Harsipa nih? Dua-duanya, Ibu. Dua-duanya katanya mau 2, Yusuf. Ya ampun. Oke, thank you ya Yusuf ya. Poligami ya. Iya, Ibu, sama-sama. Saya belum nyebutin itu loh. Oke. Iklima gimana tuh? Tadi kamu tuh membeberkan kekurangan-kekurangan kamu. Ternyata kata Yusuf kamu tuh gigih, kamu itu sangat mau belajar, kamu tuh kreatif. Gimana responnya Iklima? Ya, sebelumnya terima kasih banyak buat Yusuf untuk bisa mendeskripsikan kelebihan aku. Sebenarnya Yusuf juga banyak Sama-sama. banget tahu kelebihannya, meskipun ya baru kenal di dibales. sosmed. Sebentar. Untuk Saya sekarang tanggapannya, Iklima tanggapannya, iya betul. Ya, silakan. Ya, Teruskan. ya, Iklima. ya untuk tanggapannya, sebelumnya mungkin saya termasuk orang yang dari kecil mungkin bisa dibilang ya seorang yang berani tampil gitu Bu. Mungkin tapi meskipun masih banyak kekurangan dan malu-malunya gitu. Karena saya juga dari kecil udah nari, ikut sanggar tari. Terus mencoba dari 1 tahun ke belakang terus sampai sekarang masih juga ngisi nari, acara nari di wedding-wedding gitu, upacara adat. Jadi menurut saya termasuk orang yang berani tampil gitu, Bu. Cuman dari kelebihan-kelebihannya itu mungkin ya masih banyak kekurangan dan masih banyak yang harus dipelajari. Dan salah satu kekurangannya yang Iya. tadi saya sebutkan tadi gitu, Bu. Iya. Tapi dari yang sudah disampaikan Yusuf, kamu nyangka juga nggak kamu dinilai begitu kelebihan-kelebihannya? Enggak. Soalnya Nggak nyangka ngerasa ya? masih banyak kekurangan dan masih Nah, di sini itu. juga banyak orang-orang yang hebat gitu, Bu. Nah, iya. Makanya kenapa saya juga minta teman-teman bahas juga nih kelebihannya. Nah, biasanya kan kalau kita bahas sendiri kan itu nanti jadinya GR. Itu nanti jadinya enggak, kata orang lain ngelihatnya nggak gitu. Kadang-kadang orang ngelihat dari luar beda kan sama yang kita rasain gitu. Orang ngelihat dari luar bisa lebih objektif gitu kan Iklima ya. Jadi teman-teman selain kekurangan-kekurangan yang Iya, tadi sudah Bu. disampaikan, ketika teman-teman mengingatkan kelebihan, nah kita kadang-kadang baru teringat gitu, oh iya ya, gue kreatif kan, bener kan gitu. Nah jadi itu modal kita sebetulnya gitu loh. Itu modal kita yang sudah terlihat di mata orang lain. Nah itulah yang harus kita kembangkan, itu yang harus kita tonjolkan gitu ya, kita asah
Begitu kira-kira ya. Nah, untuk Harsyifa gimana tadi tanggapannya terhadap ujian Yusuf? Tanggapan saya emang jujur saya pemalu. Terus karena Tadi kata Yusuf, Harsyifa apa kelebihannya? kelebihannya kayaknya karena aku teh orangnya berusaha keras gitu. Cuman Oh iya, Bu. dibalik itu tuh jadi banyak nanya ke Aucuknya, jadi maaf. Gimana? Jadi banyak nanya ke siapa? Iya, jadi banyak nanya tentang make up atau apa, banyak nanya gitu. Di program ini gitu? Iya, di program ini tuh jadi sering banyak nanya gitu. Nanya ke Ucup katanya gitu. Iya. Karena malu. Itu di luar program kali ya kalau Iya. nanya terus ke enggak ya? Oh iya iya. Ya nggak apa-apa dong kalau banyak nanya berarti kan mau belajar banyak, mau banyak tahu hal. Semakin orang pengen tahunya bukan hal-hal yang nggak penting ya, semakin tahu untuk infotainment enggak ya, tentang kehidupan pribadi orang enggak ya. Maksudnya di sini adalah hal-hal untuk belajar, untuk dipelajari. Jadi Harsyifa bisa lebih tahu ya kan, bisa lebih belajar banyak gitu loh. Karena kalau yang nggak mau nanya kan ada beberapa kemungkinan. Mungkin dia pemalu, mungkin dia memang nggak mau tahu, mungkin nggak mau belajar. Nah harapan saya teman-teman kalau yang masih belum banyak nanya, ya mungkin itu hanya masalah malu aja kan, masalah malu, masalah mungkin telat panasnya kayak tadi siapa tuh, itu macam-macam orang. Tapi ketika teman-teman masih banyak nanya, banyak pengen tahu, berbahagialah karena itu modal gitu loh. Karena kita setinggi apapun posisi kita, sebaiknya sih tidak pernah berhenti belajar. Harusnya sih terus akan banyak yang harus kita pelajari. Ilmu itu tidak akan pernah habis, akan berkembang terus, ya kan? Sampai sekarang kan teknologi sampai ke apa namanya artificial intelligence gitu kan, udah sampai ke sana loh. Jadi akan selalu terus berkembang ilmu itu. Bagus kok Harsyifa kalau mau banyak nanya. Betul Gitu Ibu. ya. Ya kan? Tuh. Iya. Betul banget. Betul kan tuh. Cuman makanya Inilah bawel tuh karena tiap masalah tuh harus diselesain sekarang, jadi bawel. Gimana? Makanya bawel tuh karena aku orangnya nggak suka nunda masalah, jadi bawel. Oh itu bagus. Jadi saya ingatkan juga ke teman-teman, satu tips yang kadang-kadang teman suka lupa dan belum dilakukan adalah jangan menunda pekerjaan, jangan menunda-nunda sesuatu yang harus dikerjakan. Gitu. Jadi kadang-kadang kita suka ya udah ntar aja deh, akhirnya lupa, mending dicatat, tapi akhirnya lupa. Teman-teman tahu nggak? Saya baru ngeh itu ketika saya udah kerja loh. Ketika udah kerja itu berarti umurnya udah 30-an 5 lebih. Udah 30-an lebih, itu ada atasan saya alhamdulillah yang misalnya nanya gini nih, "Mbak, itu udah selesai belum kurikulum buat reporter gitu, buat pelatihan reporter?" "Udah Pak, tinggal ininya," gitu. Saya bilang apa gitu ya, saya lupa. "Wah," kata atasan saya bercanda sambil ngingetin, "Oh, tinggal itu ya orang itu ya suka tinggal ini, akhirnya nggak selesai," katanya gitu. Oh iya ya, di situ saya gitu, di situ saya langsung iya ya. Dan sejak itu saya langsung lakukan gitu. Jadi apa-apa yang ini nih kurang ininya nih, ya udah saya tinggal masukkan nih yang kurang apa saat itu juga. Yang bisa dilakukan saat itu juga lakukan, selesaikan. Nanti ada apa lagi nih karena ke depannya itu nanti pasti ada pekerjaan-pekerjaan baru lagi kan teman-teman. Pasti ada lagi nih, ada acara lagi, ada ini lagi, ada itu lagi. Akhirnya lama tertunda gitu loh. Jadi bener banget Harsyifa, jangan nunda-nunda pekerjaan. Bener deh, harus kerjakan sebisa mungkin selesai itu. Itu tips, salah satu tips yang orang suka lupa dan meremehkan, tapi itu membantu banget, itu berguna banget gitu ya, Harsyifa ya. Itu bagus kok. Kalau bawel ya bawelnya kalau untuk kebaikan ya nggak apa-apa dong. Ya, jadi tanya. Kecuali kalau tanya udah 5 kali jelasin nggak ngerti-ngerti. Nah, itu udah beda ya masalahnya ya kalau itu. Tapi kalau misalnya Iya. memang banyak nanya yang baru lagi nggak apa-apa ya. Oke. Nah, satu lagi ya, saya ingin satu lagi cewek deh. Ya, karena cowok cuma 2 kan ya.
Suara kecil ya? Sorry. Halo, Iya, silakan langsung aja. saya Bu Siapa? Elsa. Nova. Elsa. Sorry, agak kecil boleh? Elsa Bu, Elsa. Elsa. Iya, Elsa boleh, Elsa silakan. Mau komentarin siapa? Kelebihan siapa? Yusuf Bu. Yusuf. Iya. Boleh nggak Yusuf? Itu tuh udah saya komentarin, nggak usah, boleh nggak yang lain? Yusuf mah udah saya udah tahu lah pasti bilangnya aktif, apa inisiatif gitu ya? Itu bukan? Aktif, bersikap, mau belajar, terus orang juga. Suaranya rada putus-putus ya, Elsa ya? Iya Bu, orangnya cepet tanggap, terus Tanggap aktif, darurat ya? mau belajar, terus orangnya juga seru. Oke. Iya, Sudah. udah Bu. Boleh satu orang lagi? Siapa kamu komentarin? Belum ya. Yusuf, gimana nih Yusuf? Iya Ibu, halo Aktif, assalamualaikum. aktif, tanggap, seru. Jadi Kamu riweh udah gitu tahu Ibu. itu? Udah ngerasa itu? Aku mah ngerasanya riweh aja Ibu. Tapi kalau untuk Kenapa riweh? riweh aja orangnya gak tahu kenapa. Jadi kalau gak riweh teh kayak gak ada kehidupan gitu. Oh alah. Riweh gitu Ibu aku mah. Tapi Tapi kalau mah aktif mah gak tahu sih. Cuman kalau aku mah ngejalaninnya biasa aja gitu. Soalnya kan kalau ada yang nanya ya pasti dijawab. Kalau ada pertanyaan ya pasti diutarakan gitu. Tapi kalau orang-orang yang menilai seperti itu ya mungkin aku seperti itu gitu. Tapi kalau apa yang menjalannya ya biasa aja sih kalau aku mah gitu Ibu. kan berarti kamu sudah bisa yakin itu karena sudah disampaikan oleh teman kamu bahwa kamu aktif, seru, itu buat modal bisa kan? Gitu Iya kan? Bu, betul. Ya kan, sebagai modal kamu banget, kelebihan kamu, mesti nanti kamu brandnya kamu bikin seru, kamu bikin dinamis dan lain-lain. Udah kebayang lah ya yang sesuai dengan karakter kamu, bener nggak? Apa Sudah, Yusuf sudah punya sudah. brand? Belum. Belum ya. Nah, nanti makanya kita belajar nih bagaimana cara menonjolkan karakter kita, ya kan? Mau dibikinnya ke Iya Bu. arah mana dan lain-lain gitu ya. Nanti juga akan banyak belajar juga dari Pak Deddy Hilman juga di situ tentang marketingnya Brand seperti apa pemasaran. gitu ya. Iya. Pokoknya pemasaran. Iya. Udah ya? Apa belum? Udah Ibu kemarin, iya. Nah, itu banyak ilmunya di situ ya. Jadi nanti teman-teman tinggal Betul. merangkai materi-materi itu ya kan, terus mengaplikasikannya pada diri teman-teman gitu kan. Nah, makanya yang tadi juga teman-teman yang lain yang masih merasa oh saya masih lebih kurangnya masih lebih dominan nih daripada yang lain gitu. Coba deh tanya teman paling dekatnya atau yang kenal di sini deh, yang udah saling praktek, coba tanya deh, sini deh salah satu tanya, menurut kamu kelebihan aku apa, di mana? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Minimal dibilang ramah lah, minimal dibilang baik, ya itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Jadi hal-hal seperti itu yang selalu ini saya tanamkan ke peserta-peserta yang percaya dirinya masih masih belajar terus gitu ya, masih terus butuh hal-hal untuk meyakinkan dirinya. Teman-teman coba saling tanya deh, ini kelebihan gue apa sih gitu. Pasti ada kok kelebihan teman-teman. Nah, jadi itu yang dijadikan modal, yang dijadikan selain itu ya, selain teman-teman juga harus rajin bertanya kekurangan saya apa gitu. Kadang-kadang kan kita juga suka lebih subjektif ya, jadi kekurangan kita banyak nih kekurangannya nih, padahal jangan-jangan dari 5 orang kelihatannya cuma 2 gitu buat teman kita gitu. Nah, jangan lupa juga gitu karena terutama untuk klien ya, untuk klien itu harus wajib dimintakan feedback-nya atas pelayanan kita. Ya kan? Betul. Kita suka lupa, kita merasa kita pasti udah bagus nih ngerias dia gitu. Tapi nggak semua klien kita menyampaikan langsung kan. Ada yang dalam hati aja, ah nggak enak lah nggak usah Iya. disampaikan udah tapi kita jangan pakai dia lagi lah. Nah kita kan nggak mau kayak gitu ya. Jadi Betul untuk banget. itu penting untuk feedback kita gitu, untuk evaluasi kita. Kalau misalnya kita udah ngerias, kita kasih dia feedback. Entah itu berupa link, entah itu berupa chit chat,
Kalau bisa sih seperti link gitu ya, mungkin kita bisa WA, kita bikin di Google Form misalnya, bikin link feedback, kita kirimkan, mohon feedback atas pelayanan kemarin. Kita jadi tahu nih, oh dia seneng, oh usulan dia apa gitu. Feedbacknya bisa kita kasih berupa angka, ada juga berupa kalimat gitu ya, kualitatif. Itu akan sangat membantu loh untuk service kita ke depannya. Karena orang diem itu bukan berarti puas dengan pelayanan kita. Bisa aja dia malas ngomong, bisa aja dia nggak enak ya. Seperti itu. Sama dengan halnya kita hari ini, perkenalan kita hari ini, itu juga ada feedback dari orang tentang kelebihan kita. Karena kalau kita praktek lagi nih, kelebihan satu-satu, saya khawatir waktunya nggak cukup, jadi saya hanya ambil beberapa. Tadi yang saya minta semua praktek bergantian adalah perkenalan diri tadi, tentang kekurangan. Intinya untuk merefresh kembali, mengingatkan kembali bahwa apa nih kekurangan dalam diri kita yang harus kita kembangkan agar kita bisa terus maju, dapat ilmu iya, terus kita bisa memperbaiki diri juga iya gitu. Jadi bareng-bareng gitu majunya ya, karena teori sebanyak apapun kalau masuk ke kita, kalau kitanya nggak bisa apa namanya selaraskan dengan kemampuan kita, kemudian kita apa namanya kita seimbangkan dengan kekurangan kita, itu percuma ya, sayang gitu. Teorinya udah banyak yang masuk. Itu sih untuk yang perkenalan tadi dan kelebihan tadi yang saya kasih contoh Yusuf dan siapa tadi? Kelima ya. Kelima Harsipa. Iya, Bu, betul. Thank you ya. Jadi untuk Ya, Bu, untuk sama-sama. sesi ini selesai. Terima kasih ya teman-teman sudah menyelesaikan sesi ini 2 jam ini dengan baik, dengan menyenangkan, saling kenal, saling mencoba present. Pasti praktek juga sudah apa belum sama Bu Heni udah praktek? Oh, materi Bu Heni belum ya, Belum, yang MC ya? belum. Yang sudah Pak Dedi ya. Ya, nanti akan banyak praktek juga kok selain praktek merias juga nanti akan praktik. Sampai nanti di akhir kalian akan bikin project dan lain-lain. Insya Allah akan banyak ilmu deh ya. Jadi untuk sesi ini Amin. sekian dari saya. Kita ketemu lagi nanti jam 1 ya. 1 ya. Jam 1. Nah, coba yang tadi bilang saya orangnya susah buat on time. Coba on time nggak nanti datangnya? Saya pengen tahu ya. Siap, Bu. Oke, sebelum menutup, tadi saya ingin kasih hadiah untuk yang beruntung, 1 untuk Yeni ya. Yeni selamat ya. Kamu menjawab dengan tepat gitu. Tadi saya juga suka jawaban dari Yusuf. Saya buat slide itu yang kenapa saya buat itu menarik. Tapi Yeni kebetulan lebih menjabarkan dengan tepatnya. Yusuf jangan khawatir, kamu kan orangnya aktif. Nanti pasti akan bisa dapat hadiah deh kalau kamu aktif. Ya Yusuf ya. Amin. Amin. Setidaknya kamu dapat pujian lah hari Aduh, ini ya. ampun Ibu. Jangan sampai jadi besar Iya kepala dong. aku. Iya dong, benar. Untuk Yeni ya, saya catat nih. Nah, nanti untuk yang sesi 2, saya akan kasih pertanyaan ya ke Niar, Elsa, Hani, Nadia untuk yang datang awal banget di sesi pertama tadi. Tapi yang pasti, 1 pemenang, beberapa seperti tadi saya udah ada namanya Elsa. Elsa apa tadi? Sorry, Elsa. Lia. Sorry. Yeni, sorry. Elsa nanti untuk saya kasih kuis ya sama teman-temannya. Yeni siapa namanya? Yeni Septiani, selamat ya. Bener kan tadi Yeni jawab itu kan ya, yang wallpaper saya ya, slide. Ya betul. Ya betul. Oke teman-teman, jadi kita ketemu lagi jam 1 ya. Oke, sampai nanti jam 1. Selamat istirahat. Kita istirahat dulu ya 1 jam ya. Jadi jangan terlambat. Oke, coba praktikkan ya yang suka on time. Terima kasih Ya, Bu. ya.